Saya yang melakukan penganiayaan terhadap saudari Putri, tapi saya cuma bisa ketawa aja gitu loh, karena semuanya sangat. Dulu baju. Taruh. Yang live udah belum? Udah. Mulai. Mas Arif, buka. Bang, mungkin hari ini agendanya apa? Hari ini agendanya saya bersama dengan klien saya, Aida Jaskia, mau terkait dengan pertama penjelasan kronologis kejadian adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh inisial P. Yang kedua terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh saudara P, yang mana hal tersebut tidak benar, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh klien saya, Aida Jaskia. Oke, Teh, apa aja yang mungkin bisa disangka pernyataan dari Apa ya? Putri? Dia bilang kan saya yang melakukan penganiayaan terhadap saudari Putri, tapi saya cuma bisa ketawa aja gitu loh, karena semuanya sangat membalikkan fakta gitu loh, karena kenyataannya semuanya tidak seperti itu. Bahkan yang sangat disayangkan adalah saksi yang dicantumkan dalam pelaporan di Polda tersebut, saudari Adi, itu tidak ada di tempat. Yang ada adalah kedua anak saya, yaitu Reno juga Aleta, yang menyaksikan bagaimana seorang ibunya dianiaya dan sampai berteriak untuk meminta tolong supaya memanggilkan security di lantai 1 supaya melerai pertengkaran kami berdua gitu. Nah, apa aja Teh yang mungkin salah satunya soal adanya kecemburuan ya dari pihak Teh Putri mengatakan seperti itu. Kita kembalikan lagi kepada teman-teman media, kepada masyarakat banyak gitu loh. Saya kan sudah pernah cerita waktu pelaporan saya di Polres Jakarta Pusat ya, bahwa saya berseteru karena Putri coba mengingatkan bahwa masalah rumah tangga sahabat kami yang memang seharusnya tidak terlalu harus ikut campur kan gitu loh, karena kan itu rumah tangga orang lain gitu loh. Tapi kok sampai semarah itu, sampai seemosi itu gitu loh. Jadi silakan berpersepsi sendiri, apakah itu cemburu ataukah apa jenisnya gitu. Aku boleh sambil baca karena ada beberapa sama. Ini musim aman nggak nih? Aman. Iya, aman. Ya, boleh Mas dibacain. Oke. Di preskon saudari Putri dan juga saudari Adi dan juga Winoto di Bogor kemarin, saya sudah melihat di YouTube. Mereka berbicara, dia bilang apa yang harus dirubah menjadi yang biasa dirubah, yang biasa menjadi habit, tidak bisa langsung ditinggalkan. Tapi pada kenyataannya 1,5 tahun saya telah menunggu kebiasaan atau hal yang sudah menjadi habit untuk dia tidak juga terlaksana gitu loh. Apa yang sudah menjadi habit itu silakan ditanyakan langsung kepada saudari Putri gitu loh, karena saya tidak berkewenangan untuk menyebutkan gitu loh, dan silakan menerka sendiri ya. Terus kalau saya tidak peduli terhadap dia, dia mau hancur, dia mau sakit, dia mau terjerat, apapun itu bukan urusan saya. Tapi saya sayang terhadap dia karena dia sudah begitu baik terhadap saya mulai dari saya divonis sakit sampai dengan beberapa bulan kemarin, bahkan dia masih peduli dengan saya. Saya tidak pernah meninggalkan dia, yang justru dia meninggalkan saya. Adapun awal kedekatan kami ialah ia datang ke rumah saya secara baik-baik. Awalnya memang saya yang meminta, betul kata Putri. Dia
untuk tinggal bersama saya, bersama keluarga saya, karena mempertimbangkan dia selalu baik terhadap saya dan peduli terhadap sakit saya, dan karena kepedulian saya terhadap dia daripada dia hidup di luar kos dan buang-buang uang gitu loh. Tapi tiba-tiba beberapa bulan kemudian dia pergi keluar dari rumah kami tanpa pamit dan basa-basi sekalipun terhadap orang tua saya. Begitu juga keluarga kami, karena Putri yang sudah kami anggap sangat tahu etika dan berpendidikan itu justru tidak menerapkan etika tersebut. Memang itu hak dia ya, pergi kemanapun, kapanpun. Tapi setidaknya sebagai orang yang berpendidikan seharusnya ia paham sekali akan etika dan dalam berkeluarga dan juga bergaul gitu loh. Setelah dia puas dengan dunia luarnya, dia coba menghubungi saya lagi, memulai dan meminta maaf, juga kembali ke rumah saya tanpa izin lebih dahulu terhadap orang tua saya. Disitulah bentuk kekecewaan keluarga saya terhadap dia, sampai alhamdulillahnya saya memiliki orang tua yang sangat mengerti kondisi anaknya, yang memang tahu bahwa anaknya membutuhkan teman atau pendamping, pengobatan saya dan berbagi cerita gitu loh. Di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa kamu bisa membohongi orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi batin juga pencipta kamu. Saya tahu setiap orang pasti pernah berbuat hilaf dan salah, termasuk saya. Tapi jika ada keinginan untuk dalam diri sendiri untuk berubah untuk lebih baik, maka tidak ada yang tidak mungkin. 1,5 tahun saya menunggu kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berhenti melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri, yang selalu kamu bilang, iya aku capek, tapi di mana perubahan tersebut gitu loh. Ya, dan mungkin ada yang ditanyakan lagi oleh teman-teman? Sampai saat ini masih komunikasi? Oh, nggak ada komunikasi sama sekali gitu. Karena kan memang waktu kemarin juga kan kita sudah dengar mungkin beberapa teman di media bahwa dia tidak mau lagi komunikasi dan juga mau memutuskan silaturahmi dengan saya dan keluarga. Kemarin hasil visum yang dicipta gimana? Hasil visum di Cipto itu kita masih menunggu hasilnya, masih menunggu, jadi belum ada kabar kelanjutannya. Dan dia bilang kan katanya kepalanya belah gitu loh. Terus ya nanti kan hasil visum yang menentukan kan ada belah atau apa enggak. Terus dia bilang saya jeduk-jedukin kepalanya gitu loh. Ya kita kembalikan lagi apakah kira-kira saya bukan menyebut bahwa diri saya baik, tapi apakah mungkin orang seperti saya bisa melakukan hal seperti itu gitu, walaupun saya mengidap penyakit bipolar, tapi rasanya tidak segila itu gitu. Sejauh ini yang menjadi titik penyesalannya mungkin adanya perseteruan tersebut sih gitu loh. Kenapa itu harus terjadi, padahal kan itu bisa diselesaikan secara baik-baik sebetulnya, tapi karena emosi dia yang tidak terkontrol dan banyak hinaan juga, pembicaraan yang memang sangat menyakiti hati saya, sampai akhirnya saya dilepas kontrol, tidak bisa lagi memaafkan dan mentoleransi apa yang sudah dia perbuat terhadap saya. Hinaan apa sih yang dikatakan oleh Putri? Ya dia bilang katanya lebih baik daripada lu ngerebut suami orang, lebih baik lu ngelacur. Jadi dia memerintahkan saya untuk melacur gitu. Dari situ, dan saya membiarkan. Dia bilang saya coba merebut handphone saya, kalau nggak ada apa-apa ya kenapa masih takut, handphonenya diperiksa, dia bilang gitu kan. Saya nggak takut, lebih 1 jam dia pegang handphone saya biarin. Tapi setelah keluar kata-kata itu saya tidak terima, baru saya bilang sudah cukup, kembalikan handphone saya, dan itu adalah hak saya. Kita berebut handphone, dan disitulah terjadi penganiayaan gitu. Nah, Putri sendiri bilang katanya Teteh juga melakukan penganiayaan ya, makanya dilaporkan juga pasalnya dengan pasal yang sama 351. Nah, memang kejadiannya memang ada saling menganiaya atau gimana Teh? Putri itu fisiknya kecil. Saya ini mungkin bisa dilihat kalau teman-teman kemarin sudah ketemu sama Putri, lebih besar daripada Putri ya. Kalau secara logika saya bisa melawan Putri dengan mudah gitu loh. Tapi saya ini masih punya
otak gitu loh. Saya tahu dia pengacara, dia akan main hukum, dan saya punya rasa sayang dan kepedulian terhadap dia. Tidak mungkin saya melakukan hal yang tidak seharusnya saya lakukan, dan biru-biru yang ada di tangannya itu adalah cara saya untuk membela diri gitu loh. Cara untuk saya membela diri karena apa? Sebelum kejadian ini itu pernah kepala saya sampai benjol banget, dan dia coba membujuk saya, mengkompres kepala saya dengan es batu, terus berusaha untuk supaya saya tidak melaporkan dia ke kantor polisi karena demi nama baiknya. Gitu. Nah, terus ada benturan juga kemarin itu ke tembok kamar mandi, dia bilang. Betul. Mungkin dibenarkan atau Teteh mau menyangkal? Kalau untuk benturan, mungkin karena kita berebut handphone, dan yang terbentur itu bukan cuma Putri, tapi aku juga terbentur. Nanti kita bisa lihat di hasil visumnya bahwa aku pun sampai sekarang belum bebas bergerak gitu loh, karena sendi-sendi saya juga masih belum normal gitu. Putri sendiri mengalami beberapa banyak luka-luka yang menurut dia ya, ada benjolan di kepalanya, terus luka-luka juga di kaki. Memang ada kejadiannya seperti apa sih kita sampai segitu? Seharusnya saya sangat ingin sekali teman-teman media saat dia menunjukkan langsung melihat langsung betul nggak ada benjolan di kepala dia saat dia menunjukkan pundaknya, ada nggak luka di pundaknya. Saya lihat loh di YouTube pun saya lihat gitu loh, apalagi teman-teman media harusnya melihat di situ tidak ada apa-apa gitu loh. Di sini hanya kalau untuk biru-biru di tangan ya saya akuin itu gitu loh. Terus dia bilang ada sariawan yang katanya sobek dalam. Yang ada nanti hasil visum akan menunjukkan bahwa saya ditonjok dan gigi saya, gusi saya, gusi ya, bibir dalam saya itu sobek. Terus ini kalau tidak pakai make up, mungkin karena kalau teman-teman kemarin lihat saya tanpa make up itu bisa dilihat itu biru gitu loh, karena itu dari pukul tampol gitu, tampol. Dan dia bilang bahwa tulang saya sakit. Saya bisa bawa teman-teman media ke dokter tempat dia fisioterapi untuk mengobati fisioterapinya. Jadi dia tulangnya sakit itu bukan karena saya, tapi karena dia memiliki penyakit skoliosis gitu. Ya, tapi kalau saya ditendang di sini itu sayangnya saya sangat-sangat disayangkan, anak saya ini umurnya terlalu kecil dan tidak bisa dijadikan saksi. Itu saja. Mereka yang menyaksikan bahwa ibunya ditendang, ditindih, dicengkram, bahkan sakit gigit dan keluar darah banyak. Nah, Teh Putri sendiri menyangkal kalau luka yang ada di bibir Teteh itu bukan penganiayaan, tapi lebih kepada karena digigit sama Putri. Iya betul. Apa kalau itu kalau kita mengeluarkan sampai darah banyak seperti itu, apa itu bukan penganiayaan? Karena dia kesal karena Teteh ngomong mulu katanya. Ngomong mulu terus. Gitu. Perasaan yang ngomong mulu dia deh, gitu. Karena dia yang bilang, kalau boleh diceritakan dia menghina saya, dia menyudutkan saya coba diam, bahkan saya sempat keluar dan minum obat penenang saya, itu dia masih tetap mencengkeram saya dan menuduh saya yang tidak gitu. Bang, ini gimana bang? Setelah ada penghinaan, ini jadi gimana? Kena pasal berapa? Makanya bang. Ya. Ada trauma nggak? Jadi gini, saya tambahkan tadi dari Teh Aida sampaikan, yang pertama pasal dugaannya itu pasal 351 KUHP. Kami sudah buka laporan di Jakarta Pusat. Yang kedua, dilihat 351 ini pasal penganiayaan. Dilihat dari niatnya, kalau apa yang disampaikan oleh saudari Putri itu hanya luka-luka yang memang bisa dikategorikan dalam luka-luka yang tidak disengaja, seperti benturan atau apa pada saat perebutan handphone. Yang selanjutnya, kalau luka yang dialami oleh klien saya, Teh Aida, bahwa lukanya memang disengaja dan ada penganiayaan yang dilakukan oleh saudara Putri yang
seperti yang pertama tadi digigit, yang kedua ditampar, sehingga ada luka yang dialami oleh Teh Aida itu di bibir dan di pipi, yang mana kemarin juga sudah dilakukan visum, yang selanjutnya akan kami sampaikan hasil visum dan untuk ditindaklanjuti di proses penyelidikan dan penyidikan untuk selanjutnya. Dan dia bilang kan tangannya juga memar kan. Saya juga ini kelingking saya sampai sekarang nggak bisa melipat seperti ini. Dan nanti juga kita lihat ya setelah nanti visum bahwa ini memang terjadi saat kejadian itu atau tidak gitu. Ya, Teh, ini agak sedikit sensitif ya pembahasannya. Menurut pihak Putri sendiri, Teteh sama Putri ada hubungan spesial, makanya ada rasa kecemburuan di situ. Menanggapinya gimana, Teh? Gini ya Mas, saya ini adalah orang yang sedang berjuang melawan kanker gitu, melawan sakit ya. Tidak ada daya dan upaya dalam diri saya mengais rezeki gitu. Mengais rezeki. Di situ Putri datang. Dan dia berbuat berbuat baik terhadap saya dan juga anak-anak saya gitu loh. Setelah itu dia membantu saya saat saya sakit seperti itu. Kita kembalikan lagi ke masyarakat. Kalau memang pertolongannya itu adalah pertolongan yang tulus gitu loh, yang ikhlas, seharusnya dia tidak mengharapkan sesuatu atau mengharapkan bahwa saya menjadi miliknya dia, betul gitu. Berharap lebih lah ya. Berharap lebih. Tapi apakah di tempat kejadian tidak ada CCTV deh? Nggak ada, sayang, sangat disayangkan itu tidak ada. Tapi saat saya di lantai 1 saya berhasil untuk keluar, itu ada 3 security yang jadi saksi. Bahwa saya sampai teriak-teriak, Pak tolongin saya mau disiksa, tolongin saya Pak, lindungin saya takut, dan tadi dia menyiksa saya. Akhirnya saya ditenangkan di lobi. Tapi dari kejadian ini mungkin memperparah sakit juga harus di sekolah. Untuk sakit saya sendiri tanggal 26 kemarin saya sudah bertemu dengan dokter di Fatmawati, sangat kecewa ya, bahwa ternyata saya harus melanjutkan kemoterapi, belum selesai, ditambah lagi bukan hanya kemoterapi tapi juga radiasi dan obat seumur hidup. Dan itulah yang sangat disayangkan, yaitu Putri itu adalah satu-satunya orang selain keluarga saya yang tahu bagaimana sakit saya, bagaimana kondisi saya, tapi dia yang melakukan hal yang tidak harusnya dia lakukan gitu. Oke, ada foto-foto sama bukti-bukti Teh? Bukti-bukti yang dibawa Teh, Bukti yang dibawa ada? baju darah itu. Oh ya, Baju baju mana dia? salah satu. Ini semuanya. Ini baju tidur saya sampai berdarah dan kancingnya semua dia tarik semua sampai putus semua, sampai nggak ada nggak bisa dikancing. Jadi saya lari ke lobi itu dalam kondisi baju terbuka gitu. Terus ini baju dia yang dia sembunyikan, saya coba baik-baikin dia bagaimana caranya saya supaya bisa bertemu dulu dengan orang tua saya. Tapi begitu dia tidur, saya coba ambil bajunya karena ini adalah salah satu barang bukti bahwa di sini adalah banyak darah saya. Di sini. Kanan kan? Mukanya nggak kelihatan nggak? Bawa dikit ya. Bawa Turunin lagi. Turunin dikit. Mukanya nggak kelihatan deh. Ini ada lagi. Ada lagi. Kacamata semua. Terus kacamata saya juga sampai dipatahkan sama dia. Angkat ya kacamata. Tadi, nah itu gitu. Lalu nih, di tas yang biru. Dan kalung saya pun sampai putus ditarik sama dia.
jadi ini nggak bisa disambung lagi, jadi harus diperbaiki. Dan ini bukan yang pertama kali ya, udah sering banget gitu loh. Dan lagi dia bilang bahwa saya ini adalah dia dan timnya mereka menyatakan bahwa saya ini tidak sakit, saya ini mengada-ngada, saya ini manja gitu loh. Maksudnya bipolar itu tidak ada dalam diri saya. Saya bisa ajak semua teman-teman yang ada di sini ke psikiater saya yang memang saya biasa berobat. Saya sepengetahuan dia memang saya tidak berobat gitu loh. Karena kalau saya minta uang terhadap dia, karena kan yang selama ini membiayai saya, membantu saya gitu loh, walaupun tidak semua ya, itu adalah dia. Saya bilang saya mau ke psikiater, saya lagi nggak kuat karena saya merasa sedang kambuh gitu loh. Dia selalu cemberut gitu loh, karena dia tidak ikhlas kalau misalkan uangnya dipakai untuk psikiater. Dan di sini adalah surat pernyataan dari dokter. Ini adalah diagnosis gangguan efektif bipolar dan sedang pengobatan dengan obat Depakote, Zipren dan juga Riklona. Majuin dikit ya. Oke, lanjut deh. Ada lagi? Boleh baca lagi itu? Yang mana? Saya ini orangnya pelupa gitu, jadi kadang-kadang dan narasi dia di YouTube itu kan terlalu panjang sekali ya, gitu loh. Jadi memang saya harus tulis gitu. Tanya dong, tanya kok. Dia kan bilang kan, dia yang mengajarkan saya ngaji gitu kan. Teman-teman bisa tanya adik saya yang bernama Devi Maulidia itu adik saya yang kedua. Berapa kali kakak itu mengajarkan ngaji, dia hanya mengajarkan 2 kali, dan begitu saya pernah meminta untuk diajarkan mengaji lagi, dia selalu menolak gitu loh. Jadi jangan pernah membahas kebaikan, karena orang baik itu tidak akan menyebutkan bahwa diri dia baik gitu loh. Bahkan gitu tanya juga terhadap diri kamu Putri, siapa yang selalu rewel sampai sakit hati untuk menunaikan ibadah sholat, tapi justru ditolak, bahkan sering pura-pura tidur gitu loh. Sebetulnya saya ingin membahas saya sebetulnya tidak ingin membahas soal urusan ini, karena namanya ibadah itu urusan masing-masing dengan Sang Pencipta. Tapi karena kamu duluan yang membahas, saya merasa saya seperti disudutkan, seakan saya adalah orang yang tidak bisa melakukan hal positif, sedangkan kamu adalah manusia yang sangat sempurna dan sangat baik. Kamu kan selalu membanggakan bahwa kamu tahu agama, tahu ngaji, pintar, pernah pesantren. Tapi kenapa untuk sholat saja rasanya seperti berat? Kenapa lebih asik melakukan hal yang tidak penting, bahkan merusak diri kamu sendiri? Orang baik itu tidak akan menyebutkan apa yang dia perbuat. Tanpa disebutkan pun orang akan tahu dengan sendirinya. Dan orang baik tidak akan membandingkan seseorang dengan orang lain, apalagi menyakiti hatinya. Menegur, menghina di depan umum, kamu bilang saya bodoh, saya tolol, saya tidak berpendidikan, saya goblok. Apa itu pantas diucapkan oleh seorang yang berpendidikan? Bahkan saudara Adi yang kemarin saya lihat mendampingi saudara Putri sebagai kuasa hukumnya, dia WA saya dan bilang dia tidak terima saya diperlakukan seperti ini. Tapi lucunya sekarang tiba-tiba dia mendampingi sebagai kuasa hukum, dan yang saya tahu beliau ini bukan seorang pengacara, tapi ia adalah orang LBH yang merupakan sahabat Putri, dari saudara Putri, yang selalu bersama-sama dalam bekerja dan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan karena sebetulnya itu akan melanggar hukum. Jadi bukan hal yang tidak mungkin, mereka akan melakukan penyangkalan dalam kasus ini.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya harus menyinggung saudara Adi, karena saya paling tidak suka terhadap orang bermuka dua, berbicara kepada saya berbeda, kepada pihak lawan saya pun berbeda gitu loh. Dan selalu digarisbawahi di surat laporan Putri, di situ tercantum bahwa saudara Adi adalah sebagai saksi. Namun pada kenyataannya saudara Adi itu tidak ada di tempat kejadian. Adapun saksi yang sebenarnya saat kejadian tersebut adalah kedua anak saya yang masih sangat kecil, yang disayangkan tidak dapat dijadikan saksi di kepolisian dikarenakan umurnya masih sangat kecil. Di situ anak saya melihat ibunya dipukul, dianiaya sampai berdarah. Saya sampai memohon kepada anak saya untuk ke lantai 1 untuk memanggil security. Tapi anak saya bilang kuncinya nggak ada bunda, pintunya nggak bisa dibuka, dan ternyata kunci dan handphone saya disembunyikan oleh saudara Putri. Kalau saudara Putri bilang ini adalah puncak kekecewaan terhadap saya, apalagi saya sering diperlakukan kasar dan dihina, apa saya tidak lebih kecewa. Kemarin saya dengar preskon dari saudara Putri, saya diminta mengingat apa yang sudah dia lakukan, kebaikan apa yang sudah dia berikan terhadap saya di sini. Di sini saya akan menjawab bahwa kamu ingat, saya pernah berkata, siapapun itu jika melakukan kebaikan sekecil apapun terhadap saya pasti akan membalas semampu saya. Tapi permasalahannya ini adalah kasus penganiayaan yang sudah kesekian kalinya, yang bodohnya saya selalu luluh setiap kamu membujuk saya kembali, sampai saya tidak tega untuk melaporkan apa yang sudah kamu perbuat terhadap saya. Tapi kali ini mengapa sampai terjadi pelaporan? Kan kamu sendiri yang meminta saya untuk melapor, visum, bahkan mengundang semua teman-teman media untuk tujuan menghancurkan nama baik saya. Dan itu pun di preskon kamu kemarin, kamu menyuruh saya untuk lapor. Di preskon kemarin, saudara Putri mengatakan dia melakukan pembelaan sehingga mengakibatkan banyak luka dalam dirinya. Coba tanya diri kamu, siapa yang berbuat, yang coba melakukan pembelaan, siapa yang melindungi diri? Saudara Putri bilang ini sudah menyangkut keluarga, dan saya tegaskan di sini, saya juga punya keluarga, bukan hanya saudara Putri, tapi saya juga punya orang tua, adik, keluarga yang kecewa melihat anaknya, kakaknya, ibunya, saudaranya babak belur saat kondisi sakit kanker dan masih dalam proses pengobatan. Dia yang dipercaya oleh keluarga kami untuk mendampingi, yang bisa menjaga, dan ternyata malah dia yang melukai saya. Kemarin teman-teman menanyakan kenapa berbutan HP itu menjadi penyebab penganiayaan tersebut. Di sini saya akan jelaskan permasalahan sebenarnya, bahwa saudara Putri mendapatkan kabar dari Fitri bahwa suaminya Firza dekat dengan saya, bertemu dengan saya saat Fitri tidak bersama saya. Karena saya mau bertemu dengan Firza, karena saya sudah mengenal Firza lebih dari 5 tahun dibandingkan dengan Fitri yang baru kenal selama 5 tahun. Namun saat kita bersahabat, Fitri selalu menjelekkan suaminya. Di situ saya selalu menjadi penengah mereka. Saudari Putri mengenal mereka dari saya. Nah, disitulah si Fitri menemukan chat saya dengan si Firza, dan si Fitri itu ngomong sama si Putri, dan Putri juga melihat foto saya bersama Firza dan temannya Firza yang lain. Akhirnya timbullah emosi saudara Putri sampai terjadi penganiayaan tersebut gitu. Oke bang, sama sejawat mungkin ini kan kasusnya sangat berbeda ya. Yep. Artinya abang sebagai kuasa hukum dari Aida, sedangkan lawannya sesama sejawat. Nanti prosesnya seperti apa bang? Akan abang Ya, kalau kepada rekan sejawat saya Putri ya, kalau memang dia benar pengacara, yang pertama jangan membalikan fakta-fakta yang mana sebenarnya Teh Aida yang dianiaya, cuma seakan-akan dia playing victim, bahwa dia menganggap diri dia korban, lalu mengambil langkah terlebih dahulu langsung lapor di Polda Metro Jaya. Tetapi menurut saya harusnya kalau memang
profesinya saudari Putri ini pengacara, ya harusnya dapat menyelesaikan hal ini secara dewasa dan yang selanjutnya tidak memutarbalikkan fakta. Yang mana tadi disebut oleh Teh Aida, adanya saudara Adi dijadikan saksi, yang sama-sama kita ketahui bahwa saksi itu harus melihat, merasakan, mendengar secara langsung. Yang mana pada saat kejadian penganiayaan yang dialami oleh Teh Aida, saudara Adi tidak ada di lokasi. Dan kami kuasa hukum dari Teh Aida pun sudah bertemu dengan anak-anak Teh Aida, yang mana anak dari Teh Aida juga menyatakan melarang untuk bertemu dengan saudara Putri, sampai menyatakan Teh Aida ini jangan sampai bertemu dengan saudara Putri karena akan dianiaya lagi, nanti dipukulin loh mama, sampai anak kecil menyampaikan hal itu. Nah, bahkan kami langkah selanjutnya kalau memang nanti itu dibutuhkan atau untuk pembuktian lebih lanjut di dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat, LP yang kami sudah buat, akan kami laksanakan pemeriksaan kondisi psikologi dari anak terkait dengan dampak melihat orang tuanya itu selalu dianiaya oleh saudari Putri ya ini ya. Dan saudari Putri harusnya lebih bisa berbesar hati, jangan berharap lebih. Kebaikan Teh Aida kepada saudari Putri jangan sampai disalahartikan terkait dengan hal-hal lain yang mana hubungannya itu hanya sebuah pertemanan saja, dan Teh Aida tetap hubungan baiknya hanya ada batasannya ya Teh Aida. Jadi Putri dibolehkan tinggal untuk di rumah Teh Aida, dan Teh Aida juga menerima kebaikan dari pihak Putri. Pak Irfan, yang di sana menyambut baik kalau adanya perdamaian. Tanggapinya gimana? Kami sih kalau dari pihak Putri memang ingin adanya sebuah perdamaian, kami ingin melihat dulu fakta-fakta yang akan diungkapkan di dalam proses penyelidikan di Polres Jakarta Pusat, dan kami akan melihat itikat baiknya seperti apa. Karena pada saat press conference-nya seakan-akan saudari Putri ini tidak mengakui apa yang sudah dilakukan saudari Putri kepada klien kami. Oke, kalau dari Teteh sendiri gimana Teh? Mau lanjut apa ada berdamai? Ya kita lihat nanti gitu loh, seperti Bang Geri bilang gitu loh, kita lihat pergerakan dari mereka gitu loh, mereka masih tetap bersikeras tidak mengakui atau mau berusaha untuk mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan atau tidak gitu loh. Tapi ya namanya proses hukum ya tetap harus berjalan ya, karena mudah-mudahan ini menjadi hikmah yang baik untuk Putri. Yang saya harapkan itu menjadi pelajaran yang besar untuk Putri dan juga Adi dan juga lingkungannya gitu. Dan kalau tadi kata anak bilang ibaratnya berarti bukan sekali dong, berulang kali. Kenapa? Iya, kata anak kan tadi ini bukan yang sekali, berarti udah dari dulu beberapa kali, berarti nggak ada kata damai dong. Seharusnya sih gitu loh, saya sudah sangat kecewa banget sih. Kalau dia sempat ngomong kan, saya tidak mau lagi berkomunikasi dengan Aida, saya tidak mau lagi silaturahmi dengan Aida. Kalau kamu seperti itu, ya berarti saya juga seperti itu, apa salahnya gitu. Ya, Aida mungkin cukup berat nggak sih, maksudnya menjalankan kamu ini ditambah juga kamu lagi sakit. Ya, seharusnya dengan rasa penyakit yang sedang saya idap ini, saya tidak boleh ada musuh ya. Tidak boleh ada dendam gitu loh, karena namanya rezeki, jodoh, maut, kita tidak pernah tahu kapan akan datang gitu loh. Saya tidak mau bermusuhan dengan siapapun juga, apalagi dengan Putri yang memang pernah berbuat baik terhadap saya gitu. Tapi kalau memang Putri bersikeras dan memang selalu merasa dirinya benar dan mau berarti kan sekarang gini, kalau memang dia mengklarifikasi, maksudnya menyebut bahwa dia benar, berarti ini kan sudah dipublikasi. Kalau sudah dipublikasi berarti kalau misalkan Putri yang benar, berarti saya yang salah dong. Pasti orang akan mengira saya yang salah gitu loh. Iya kan? Saya yang menganiaya. Nah, kalau dia harus menyelamatkan nama baiknya, kenapa saya juga tidak gitu loh? Karena apalagi saya korbannya gitu loh. Kayak gitu. Terima kasih Teh Aida.